Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Hari ketiga pencarian korban hilang akibat banjir bandang dan longsor di Desa Simangulape, Bakara, Humbahas masih terus dilakukan. 363 personel tim gabungan dikerahkan untuk melakukan pencarian dan melakukan pembersihan areal terdampak. Pola pencarian hari ini tim SAR akan dibagi menjadi 4 regu. SAR regu unit Aqua E, regu permukaan air, SAR regu unit darat, dan regu pemetaan udara. Tim ini mulai terjun ke 5 sektor lokasi yang dipetakan. Alat berat yang diterjunkan tetap melakukan pembersihan areal terdampak. Pembukaan akses jalan dan normalisasi wilayah terdampak juga masih terus dilakukan. Sementara itu, menurut warga, longsoran batu berasal dari lembah yang berada di antara bukit, yakni Bukit Sitonggi-Tonggi sebelah sisi kiri dan sisi kanan Bukit Sibuni-Buni. Di antara lembah tersebut terdapat jalur sumber mata air yang mengaliri puluhan hektar sawah yang sekarang sudah tertutupi material batu. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami kontributor Metro TV Tulus Pauli Sibue langsung dari Humbang Hasundutan atau Humbahas, Sumatera Utara. Tulus, bagaimana perkembangan upaya pencarian dari korban longsor dan banjir bandang di Humbang Hasundutan hingga siang hari ini? Ya, Eva, baru saja tim gabungan dan Basarnas menemukan korban hilang. Jadi saat ini 2 korban sudah ditemukan. Tadi korban yang hilang yang ditemukan berjenis kelamin wanita, dan setelah dilakukan identifikasi tim medis beserta dengan keluarga, wanita yang ditemukan yang meninggal bernama Upung Eva Sinambila. Ya, Eva. Baik, kami update perbarui informasi Anda pemirsa, 1 korban ditemukan, artinya korban meninggal akibat banjir dan longsor di Humbahas 2 orang ya, Tulus? Ya, benar, Eva. Artinya yang masih dicari betul 10 orang hingga siang hari ini? Sekarang benar, Eva. Saat ini sedang dicari 10 orang lagi. Baik, 10 orang masih dalam proses pencarian. Bagaimana upayanya hingga siang hari ini, Tulus? Pantauan kita, saya ini berada langsung di daerah terdampak. Alat berat dan tim SAR yang berada di perairan Danau Toba terus melakukan pencarian. Baik dilakukan penyelaman dengan melakukan Aqua E, juga dilakukan tim Basarnas elit yang didatangkan dari Jakarta. Alat berat saat ini juga fokus untuk membuka akses jalan yang tertutup. Akses jalan tertutup pada akibat longsor kemarin ada sekitar 300 meter, ini berusaha dibuka sembari untuk mencari korban yang hilang. Dan pada saat pencarian korban evakuasi alat berat, itulah yang dilakukan tadi, ditemukan korban yang meninggal. Ya, Pak. Baik, bisa Anda sampaikan lagi identitas 2 korban yang meninggal dunia, Tulus? Korban hari pertama yang ditemukan adalah Adelia Ludis, umur 19 tahun, dan korban kedua yang ditemukan adalah Upung Eva Sinambila. Baik. Ya, Pak. Iya, upaya evakuasi masih terus dilakukan, pencarian 10 orang dan sempat juga dikerahkan ya sejumlah alat berat, ada eskavator, kemudian juga berbagai alat lainnya, Aqua E. Apakah masih ada kendala dalam proses pencarian hari ini? Benar ya, Pak. Kendala pencarian saat ini adalah sama seperti kendala sebelumnya, posisi batu yang terlalu besar, ukuran batu yang besar, yang menutupin juga ketinggian daripada longsoran itu, Eva. Hanya saja saat ini alat berat yang dikerahkan oleh pemerintah sudah ada mencapai 12 unit. Anda saat ini berada di sekitar lokasi ya, Tulus? Benar, benar, Eva. Bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi? Saat ini tempat saya berdiri, di sebelah kiri saya ini, disitulah dua bukit yang terjadinya dampak longsor itu. Bukit sebelah kiri bernama Sitonggi-Tonggi dan bukit sebelah kanan bernama Bukit Sibuni-Buni. Di antara bukit ini ada lembah. Dari lembah ini sendiri
Eva, ada mata air yang selama ini mengaliri persawahan yang ada di bawah. Inilah yang terjadi longsor itu, Eva. Jadi bukit ini sebenarnya digunakan oleh masyarakat, sama Bukit Sitonggi, untuk bercocok tanam berupa tanaman kopi dan tanaman pisang. Saat ini akibat longsoran itu, lembah yang ada di bawah tidak bisa lagi digunakan oleh masyarakat untuk bertanam padi. Demikian, Eva. Baik, kalau kita lihat di belakang Anda tulis batunya sangat besar ya. Tentu ini menyulitkan dalam proses pencarian. Lalu bagaimana strategi dari pihak terkait untuk melakukan pencarian dengan kondisi batu-batu, ada material batu-batu besar di sana? Baik, Eva. Oleh tim gabungan, batu besar yang masih bisa dipindahkan oleh eskavator itu tetap dilakukan oleh eskavator. Tapi apabila memang batu itu terlalu besar tidak bisa dipindahkan oleh eskavator, akan digunakan alat berat yang bernama breaker. Breaker ini akan memecah batu-batu tersebut sehingga bisa dipindahkan ke sisi danau. Artinya batu-batu yang sudah dipindahkan ini memang dipindahkan dia ke sisi danau. Seperti itu dia, Eva. Dan proses inilah proses yang lama yang dialami oleh tim gabungan dalam pembersihan ataupun normalisasi wilayah terdampak ini. Ya, untuk cuaca hari ini bagaimana? Apakah mendukung upaya pencarian korban? Baik, Eva. Mudah-mudahan, Eva, saat ini saya melihat cuaca sangat cerah dan terik. Mudah-mudahan tidak ada hujan turun untuk mengganggu upaya pencarian oleh tim gabungan. Baik, Tulus bisa digambarkan kepada kami ya. Tulus biasanya kan kalau banjir bandang itu membawa material seperti pohon, rumput atau material batu-batu kecil. Nah, kalau di Humbang Hasundutan ini materialnya besar-besar, batu-batu besar. Sebenarnya bagaimana kondisi alam di Humbang Hasundutan? Kondisi alam di Humbang Hasundutan ini, Eva, bukit-bukitnya itu memang bukit berbatuan. Tidak seperti bukit-bukit yang lainnya, mungkin dia hanya berupa tanah ataupun pasir gunung. Tetapi memang di daerah ini, Eva, ini kan yang seperti kita tahu ini adalah bekas letusan gunung berapi, Gunung Toba. Jadi bukit-bukit di sini memang semuanya itu hampir 90% itu, Eva, itu adalah bukit bebatuan. Jadi hal wajar memang apabila terjadi longsoran yang jatuh itu dari tebing itu adalah batu-batu besar seperti itu, Eva. Sebelumnya pernah terjadi kondisi serupa seperti saat ini, Tulus? Kalau kondisi saat seperti ini tidak pernah dinyatakan oleh warga, pernah terjadi. Hanya saja memang, Eva, jalan lintasan menuju dari Dolok Sanggul ke daerah ini kan perbukitan jalannya ini. Kalau hujan deras, batu-batu kecil atau bungkak-bungkakan batu itu memang kerap terjatuh ke jalanan untuk mengganggu orang pengendara yang melintas, dan itu memang kerap terjadi apabila memang musim hujan. Baik. Untuk penyebab longsor dan banjir, apakah hanya faktor cuaca saja, Tulus, atau ada faktor hutan yang gundul atau faktor-faktor lain? Baik, Eva, saat ini, Eva, ketika kita juga bertanya kepada masyarakat untuk menanya, belum ada faktor adanya penggundulan hutan. Kalau untuk daerah ini memang belum ada, kita dengar seperti itu. Hanya saja memang di daerah sini perbukitannya memang bukit berbatu seperti itu, Eva. Ya, Anda sampaikan ini adalah tempat warga bercocok tanam ya, begitu. Apakah ada warga yang juga tinggal di sekitar titik lokasi longsor dan banjir bandang ini? Benar, Eva, di titik tempat saya ini berdiri, di 14 rumah, inilah tempat saya ini tertimbun batu-batuan. Tepat di atas rumah saya ini, di tempat saya berdiri ini, di kaki saya ini sebenarnya saya berdiri ini di tiang pondasi rumah warga. Eva. Berapa jumlah warga yang terdampak? Jumlah warga yang terdampak, Eva, ada sekitar 140 orang. Jadi kalau rumah yang terdampak itu ada 14 rumah. Jadi ini terfokus rumah yang terjang oleh longsoran ini adalah tepat di antara lembah kedua bukit ini. Begitu, Eva. Untuk 140 warga yang terdampak saat ini berada di mana, Tulus? Warga yang terdampak saat ini oleh pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
ditempatkan di posko yang didirikan di samping kantor camat Bakti Raja. Di tempat saya ini berdiri ada sekitar 15 menit kalau kita untuk pergi ke sana. Bagaimana kondisi warga di posko? Saat ini kondisi warga di posko baik-baik saja. Kebutuhan makanan, minuman, air bersih itu sudah difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Hubak Hasundutan. Hanya saja kita belum tahu seperti apa kebutuhan berikutnya. Ini hari ketiga. Apakah kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan, minum, dan air bersih itu bisa akan tersuplai hingga dengan daerah ini bisa bisa dinormalisasi. Jadi kita belum tahu kebutuhan ke belakang itu apakah sudah mencukupi atau tidak. Hanya saja untuk seminggu ini mungkin bisa tercukupin. Begitu, Eva. Baik. Iya, selain 14 rumah warga yang terdampak longsor dan banjir bandang, apa saja kerusakan infrastruktur di sekitar lokasi? Kerusakan infrastruktur itu ada satu unit bangunan sekolah dasar. Kemudian ada rumah ibadah, posko kesehatan juga ada. Satu unit posko kesehatan. Baik. Tulus termasuk lokasi yang rawan ya, artinya wilayah titik banjir dan juga longsor ini. Artinya bagaimana upaya dari pemerintah daerah untuk 14 rumah yang berada di lokasi ini, yang termasuk lokasi rawan, apakah akan direlokasi dalam waktu dekat? Baik, Eva. Kita juga sudah berusaha untuk mencarikan info seperti itu. Tetapi saat ini melalui Dinas Kominfo ketika kita berbincang terkait dengan relokasi rumah warga yang terdampak, belum ada pembicaraan serius seperti itu. Pemerintah kabupaten bersama warga saat ini hanya fokus terhadap pencarian korban hilang dan menormalisasi lokasi dan membuka akses jalan. Baik, kami informasikan kembali tadi dari laporan Tulus Sibuaya. Mohon ditahan dulu, Tulus. Informasi terbaru pada pagi hari tadi, 1 korban kembali ditemukan, artinya total jumlah korban meninggal dunia akibat longsor dan banjir bandang di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara adalah 2 orang. Sementara itu 10 korban masih dalam upaya pencarian oleh tim gabungan. Tulus, apakah Anda punya informasi identitas 10 korban yang masih dicari? Maaf, Eva, saat ini saya tidak punya informasi. Hanya saja kalau saya tidak salah tinggal 3 wanita dan 7 pria. Semuanya warga sekitar ya, Tulus? Ya, Eva, benar. Baik, untuk korban yang ditemukan meninggal dunia, apakah sudah diserahkan kepada pihak keluarga, Tulus? Korban yang ditemukan meninggal hari pertama itu sudah diserahkan kepada keluarga. Untuk korban yang kedua ini tadi langsung dilarikan ke puskesmas Bakti Raja. Setelah diidentifikasi oleh tim medis dan tim dokter dan keluarga, itulah dia berinisial Eopung Eva Sinambela. Saat ini kita belum mendapatkan apakah sudah diberikan langsung kepada keluarga untuk disemayamkan atau dimakamkan. Baik. Tulus, hingga saat ini kan proses pencarian, proses evakuasi masih dilakukan ya oleh tim gabungan. Apakah ada warga yang ikut membantu juga dalam proses pencarian? Baik, Eva, saat ini memang ada beberapa warga yang ikut mencari. Hanya saja oleh petugas dan tim gabungan, untuk warga yang lebih berbondong-bondong untuk hadir, untuk datang ke tempat ini, itu sudah dibatasin. Hanya keluarga saja. Pembatasan ini dilakukan karena memang tim gabungan sedang menggunakan anjing pelacak. Anjing pelacak ini dia tidak akan maksimal beroperasi untuk mencari korban yang hilang apabila terlalu banyak masyarakat ataupun orang yang berada di sekitar terdampak ini. Begitu, Eva. Artinya tetap lokasi ada pencarian juga diperluas ya, Tulus? Di lokasi pencarian sebenarnya tidak terlalu diperluas, Eva. Hanya saja sektor-sektor itu ditambah dia untuk lebih fokus ke titik yang sudah diduga tempat hilangnya warga. Di titik-titik mana saja fokusnya?
fokus kepada titik perairan Danau Toba. Di sisi perairan itu ada dari daerah terdampak 200 meter ke kiri, 200 meter ke kanan, seperti itu. Untuk melakukan penyelaman itu menunggu hasil daripada Aqua A. Apabila Aqua A mendapatkan sinyal adanya jenazah atau suhu tubuh, barulah penyelam itu diterjunkan langsung ke danau. Untuk di darat sendiri, selain tim SAR itu juga alat berat itu juga dilakukan untuk mencari jenazah yang keluarga korban yang hilang. Baik, jadi ada pembagian pencarian ya, tim dibagi termasuk ke perairan Danau Toba dengan alat-alat termasuk Aqua Air ya? Aqua Air, ya benar. Baik, apakah ada perkembangan informasi terkait dengan pencarian di Danau Toba? Tulus? Saat ini kita belum bisa mendapatkan. Baik, pemirsa, dari laporan rekan kami, Tulus, disampaikan bahwa hingga saat ini upaya pencarian korban banjir dan longsor di Humbahas atau Humbang Hasundutan, Sumatera Utara masih terus dilakukan. Petugas menggunakan anjing pelacak untuk mencari korban, termasuk juga sejumlah alat berat, eskavator yang masih terus digunakan, serta Aqua Air. Terima kasih kontributor Metro TV, Tulus Sibuea, untuk informasi Anda langsung dari Humbahas, Sumatera Utara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.